Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 25. Widura yang berlari itu meloncati parit-parit dan pematang-pematang. Ia tidak lewat jalan yang biasanya dilaluinya. Ditempuhnya jalan yang memintas. Kali ini Widura tidak lagi singgah di gardu-gardu perondaan seperti biasanya. Baru ketika ia memasuki desa Sangkal Putung, maka Widura itu tidak berlari-lari lagi. Bagaimana langkahnya pun masih tetap panjang-panjang. Agung Sedayu yang kemudian menyusulnya bertanya sambil terengah-engah, "Kenapa paman berlari-lari?" "Tidak apa-apa," jawabnya. Agung Sedayu terdiam. Namun sudah tentu ia tidak percaya. Meskipun demikian, ia sudah tidak bertanya lagi. Dengan langkah yang panjang-panjang pula ia berjalan di samping pamannya. Widura itu benar-benar menjadi seakan-akan tidak bersabar. Semakin dekat ia dengan Kademangan, langkahnya menjadi semakin cepat. Tetapi ketika ia hampir sampai Regol, maka dihentikannya langkahnya, diaturnya nafasnya. Dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa Widura itu berjalan tenang-tenang. Agung Sedayu dapat mengerti apa yang dilakukan pamannya terakhir. Widura tidak mau membuat kesan yang aneh terhadap anak buahnya. Ki Widura malam itu datang menurut kebiasaan meskipun agak terlambat. Seorang penjaga di Regol halaman menganggukkan kepalanya sambil menyapa, "Agak terlambat Ki Lurah pulang." "Ya," sahut Widura. Ia mencoba menjawab tenang-tenang meskipun terasa nafasnya mendesaknya, "Aku berhenti di beberapa gardu perondaan." Seorang yang lain, yang berdiri pula di sisi pintu menyahut, "Adalah sesuatu yang perlu diperhatikan?" "Tidak," jawab Widura sambil melangkahi Regol. Namun kemudian ia berkata, "Adalah seseorang yang baru saja memasuki Regol ini?" Penjaga-penjaga di Regol itu mengangkat alisnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepala penjaga itu menjawab, "Tidak. Sepengetahuanku tidak." "Sama sekali tidak," desak Widura. Penjaga itu berpikir sejenak. Sambil menggeleng ia menjawab, "Tidak Ki Lurah." Widura menggigit bibirnya. Kemudian katanya berbisik kepada Agung Sedayu, "Kalau begitu kita lebih dahulu sampai." "Siapa?" bertanya Agung Sedayu. "Pest," desis Widura. Namun tiba-tiba Widura itu menjadi kecewa ketika seorang penjaga berkata, "Kita Numetir, maksud Ki Lurah." "Heh," bertanya Widura. Yang baru saja masuk Regol adalah Kita Numetir yang keluar untuk berjalan-jalan seperti yang dilakukannya setiap hari. "Setiap hari?" bertanya Widura. "Ya," jawab penjaga Regol itu. "Setiap orang yang bertugas di Regol ini melihat bahwa orang tua itu selalu pergi berjalan-jalan di malam hari." Widura menarik nafas dalam-dalam. Otaknya bergerak menghubungkan keterangan-keterangan yang didengarnya itu. Tetapi kemudian ia tersenyum, "Marilah Agung Sedayu," ajaknya. Agung Sedayu benar-benar tidak tahu maksud pamannya. Tetapi ketika pamannya itu berjalan naik ke pendapa, maka ia ikut juga di belakangnya. Widura berjalan perlahan-lahan masuk ke peringgitan. Dilihatnya Kita Numetir duduk dengan tenangnya menggulung sehelai daun pisang pembungkus makanan, di samping Ki Demang dan Swandaru. "Hah, kau baru pulang?" bertanya orang tua itu ketika dilihatnya Widura dan Agung Sedayu melangkah masuk. "Ya Kiai," jawab Widura. "Kau pulang lebih malam dari biasanya." "Aku juga baru saja datang. Berjalan-jalan di malam hari benar-benar dapat memberi kesegaran padaku." "Ya Kiai. Memang udara sangat segar. Tetapi agaknya terlampau dingin," berkata Widura. "Ya. Memang malam ini terlampau dingin," sahut Kita Numetir. "Apakah Kiai juga merasakan dinginnya malam?" bertanya Widura. "Ya, tentu. Aku menjadi menggigil karenanya." "Aku juga," sambung Widura, "tetapi memang sudah menjadi kebiasaanku, aku selalu berkeringat apabila aku kedinginan." Kita Numetir mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, "Apakah kau berkeringat?" "Ya, seperti Kiai juga." Kita Numetir mencoba mengamat-amati pakaiannya. Terasa punggung bajunya memang basah oleh keringat yang mengalir tak habis-habisnya. Karena itu, maka ia pun tersenyum sambil berkata, "Aku juga berkeringat. Tetapi aku baru saja kepanasan minum air jahe hangat. Inilah. Mari minumlah mangkuk itu." "Bukankah ini memang disediakan untukmu?" Kemudian kepada Swandaru ia bertanya, "Begitu bukan Angger Swandaru?" "Ya, ya."
Silakan Paman Widura dan Tuan. Jangan panggil dengan sebutan yang terlalu jauh. Panggillah dengan sebutan yang lebih dekat. Kakang. Juga kepada Untara lebih baik kau memanggilnya demikian, potong Widura. Ya, sahut Agung Sedayu, aku lebih senang. Baiklah, sahut Suandaru, marilah, minumlah. Widura dan Agung Sedayu pun minum pula air jah yang hangat. Dengan demikian maka keringat mereka semakin banyak mengalir membasahi tubuh mereka. Dalam pada itu Kitanu Metir itu pun bertanya pula, dari manakah Angger berdua malam ini? Apakah seperti biasanya nganglang setiap gardu perondaan? Ya, sahut Widura, dan ke Gunung Gowok. Aku sedang berlatih bermain pedang. Guruku, Agung Sedayu telah mencobakan ilmu yang paling akhir. Kitanu Metir mengerutkan keningnya. Sedang Ki Demang Sangkal Putung menjadi terheran-heran. Apalagi Suandaru sehingga dengan serta-merta berdesah, ah. Mereka menjadi semakin tidak mengerti ketika Widura berkata, tetapi seorang yang menamakan diri Kiai Gringsing selalu saja mengganggu kami, sehingga usaha kami itu pun tidak dapat kami lakukan seperti yang kami kehendaki. Kitanu Metir mengangguk-anggukan kepalanya. Sebelum berkata sesuatu, maka Widura telah berkata pula, akhirnya kami tidak meneruskan latihan kami. Tetapi kami berpacu dengan orang yang tidak kami kenal itu ke Kademangan. Kitanu Metir menarik alisnya. Kemudian sambil tersenyum ia berkata, siapakah yang lebih dahulu sampai? Kitanu Metir, jawab Widura. Heh, sahut Kitanu Metir, kau berpacu dengan Kiai Gringsing, namun kenapa aku yang lebih dahulu sampai? Widura menggeleng, jawabnya, entahlah. Aku tidak tahu. Kitanu Metir itu menundukkan wajahnya. Widura dan Agung Sedayu duduk dengan gelisahnya, sedang Ki Demang Sangkal Putung dan Suandaru masih saja memandang mereka dengan penuh pertanyaan yang memancar dari wajah-wajah mereka. Agung Sedayu yang semula juga ikut menjadi bingung perlahan-lahan dapat menangkap, apakah yang dilakukan pamannya itu. Bahkan kemudian tiba-tiba ia bertanya, bagaimanakah dengan Kakang Untara? Pertanyaan itu mengejutkan Kitanu Metir, sehingga dengan serta-merta ia menjawab, sudah semakin baik. Angger Untara sudah dapat bangun dan berjalan-jalan. Sebentar lagi luka itu akan sembuh, meskipun masih diperlukan waktu untuk memulihkan kekuatannya. Tetapi malam ini aku tidak harus berkuda ke Sangkal Putung sendiri. Dan Kiai tidak usah menyusulku dan setelah Kiai kalah bertempur melawan aku, maka Kiai harus bertempur melawan alap-alap Jalatunda. Kitanu Metir tidak dapat menyembunyikan senyumnya lagi. Perlahan-lahan ia berdiri dan berjalan mendekati Untara. Ternyata Untara itu juga tidak sedang tidur. Bahkan ketika ia melihat Kitanu Metir itu mendekati maka desisnya, bagaimana Kiai? Kemana aku harus bersembunyi lagi Ger? Bertanya Kitanu Metir kepada Untara. Kiai tidak perlu bersembunyi lagi. Kitanu Metir menarik nafas panjang. Kemudian gumamnya, tamatlah cerita tentang seorang dukun tua dan tamatlah cerita tentang orang yang berkerudung kain gringsing. Cerita itu sudah lama tamat, sahut Widura. Kitanu Metir berpaling. Ditatapnya wajah Widura yang aneh. Tetapi sesaat kemudian orang tua itu tertawa geli. Katanya, terlalu banyak yang ingin kau ketahui Ger. Tetapi baiklah, aku tidak perlu bersembunyi lagi. Dugaanmu benar. Widura tertawa. Agung Sedayu pun tertawa. Tetapi Ki Demang Sangkal Putung dan Suandaru sama sekali tidak tahu, apakah yang lucu. Karena itu, maka Suandaru itu pun segera bertanya, apakah yang aneh Paman Widura? Widura menggeleng sambil tersenyum, tidak apa-apa. Hanya suatu permainan saja. Permainan apa? Kitanu Metir mencoba bersembunyi ketika melihat kami lewat. Disangkanya kami tidak melihatnya. Suandaru mengerutkan keningnya. Jawaban Widura itu semakin membingungkannya. Sehingga kemudian ia mendesaknya, tetapi, bagaimanakah cerita tentang Paman Widura dan orang yang disebut gurunya yang bernama Agung Sedayu itu? Oh, sahut Widura, aku hanya bermain-main. Kitanu Metir pernah bertanya kepadaku, siapakah guruku, karena aku tidak mau menunjukkannya, maka aku jawab saja sekenanya, Agung Sedayu. Suandaru mengumpat-umpat di dalam hatinya. Ia tahu betul, bahwa bukan itulah jawaban dari pertanyaannya. Meskipun demikian ia sudah tidak bertanya lagi. Namun, bagaimanapun juga, ia tidak dapat menjajagi, bahwa Senda Gurau itu telah mengungkapkan suatu peristiwa yang selama ini menjadi teka-teki bagi Widura.
Meskipun Kitanumetir belum mengatakan kepadanya, namun Widura telah dapat merabanya. Bagaimanakah yang pernah terjadi atas Untara? Bagaimanakah sebabnya? Maka orang-orang di sekitar rumah Kitanumetir menyangka bahwa orang tua itu bersama Untara telah hilang di bawah gerombolan Plasa Ireng. Kini semuanya sudah menjadi agak jelas bagi Widura. Sudah tentu Plasa Ireng beserta alap-alap Jalatunda tidak akan dapat berbuat sesuatu terhadapnya. Ki Demang Sangkal Putung pun sebenarnya mempunyai keinginan untuk mengetahui, apakah sebenarnya yang sedang dipercakapkan oleh Kitanumetir dan Widura, tetapi ia segera mengendalikan dirinya. Persoalan-persoalan di luar dirinya, dan mungkin menyangkut kepentingan Kelaskaran Pajang, lebih baik baginya untuk tidak turut mempersoalkannya apabila tidak diminta. Sesaat kemudian kembali mereka duduk melingkar di atas tikar pandan di Pringgitan. Untara masih tetap berbaring di pembaringannya. Meskipun lukanya telah jauh berkurang, namun ia masih belum kuat benar untuk terlalu lama duduk. Di antara mereka sudah terhidang berbagai makanan. Meskipun sudah terlalu dingin, namun dapat juga untuk menggerakkan rahang-rahang mereka. Sambil makan Kitanumetir berkata seakan-akan sambil lalu saja, bagaimanakah kabarnya Angger Sidanti itu sekarang? Widura mengerutkan keningnya. Dan dilihatnya wajah Swandaru menjadi tegang. Tak ada kabarnya, jawab Widura, tetapi sudah pasti ia tidak akan kembali ke Sangkal Putung. Tetapi ia pasti mendendam, potong Swandaru tiba-tiba, aku telah melukainya. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya lah bahwa Sidanti itu mendendam. Tidak saja kepada Swandaru tetapi juga kepada Agung Sedayu. Sedang mereka, Widura dan Agung Sedayu pun, mendengar dengan jelas, apa yang dikatakan oleh Ki Tambakwedi, bahwa dendam Sidanti yang terbesar justru kepada Agung Sedayu dan Swandaru. Agung Sedayu yang dianggap menggesernya dari sudut hati Sekar Mirah, dan Swandaru yang telah melukainya bahkan hampir membunuhnya. Tetapi Agung Sedayu itu menjadi tentram ketika ternyata bahwa Kiai Gringsing yang sekarang duduk di hadapannya sebagai seorang dukun tua itu, akan melindunginya. Tetapi Swandaru tidak mendengar janji yang pernah diucapkan oleh orang yang menamakan dirinya Kiai Gringsing. Sehingga dengan demikian maka dadanya menjadi berdebar-debar apabila diingatnya nama itu. Sidanti. Selagi mereka masih berada di halaman yang sama, Sidanti telah pernah menamparnya 2 kali. Apalagi kini, maka Sidanti itu tidak akan sekedar menamparnya saja. Tetapi pasti membunuhnya. Hanya pun merasakan kecemasan itu. Karena itu selagi mereka mempercakapkan Sidanti, maka sama sekali Ki Demang Sangkal Putung itu pun ingin mencari perlindungan bagi anaknya. Maka katanya, aku menjadi cemas juga akan Angger Sidanti itu. Hubungannya dengan Swandaru terlalu jelek. Sehingga keadaan Swandaru kini pun selalu terancam pula olehnya. Apalagi pada saat terakhir, Swandaru itu telah berusaha untuk membunuhnya, sehingga dengan demikian maka dendam Angger Sidanti itu pun menjadi semakin dalam pula. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia berdesis, Swandaru berusaha menyelamatkan aku. Widura melihat kecemasan yang membayang di wajah ayah beranak itu. Baik Ki Demang Sangkal Putung maupun Swandaru agaknya tidak akan dapat merasa tenteram. Karena itu, maka Widura itu pun menjadi iba pula kepada mereka. Sehingga tanpa sengaja ia berkata, jangan cemas Kakang Demang, selagi Kitanumetir masih di sini. Ki Demang terkejut mendengar kata-kata Widura itu. Bahkan Kitanumetir itu sendiri pun terkejut. Tetapi kembali Ki Demang Sangkal Putung itu menjadi kecewa. Ia menyangka bahwa Widura masih saja bergurau. Karena itu ia berdesah, nasib Swandaru benar-benar mencemaskan. Widura menyadari kata-katanya. Bahkan ia menyesal, bahwa Ki Demang merasa ia hanya bergurau saja. Maka katanya kemudian untuk meyakinkan Ki Demang Sangkal Putung itu, aku berkata sebenarnya Kakang Demang. Sekaligus aku minta pula keringanan hati Kitanumetir untuk menyelamatkan Agung Sedayu dan Swandaru bersama-sama. Ki Demang Sangkal Putung sama sekali tidak segera dapat mengerti kata-kata itu. Sekali-sekali ditatapnya wajah Widura, dan sekali-sekali diamat-amatinya dukun tua itu. Sehingga akhirnya ia bertanya, maksud Adi, apakah apabila Angger Agung Sedayu atau Swandaru dicederai oleh Angger Sidanti, maka Kitanumetir akan mengobatinya hingga sembuh? Ternyata Ki Demang Sangkal Putung itu benar-benar tidak mengerti maksud Widura. Dan sebenarnya bahwa Widura mengatakan sesuatu sebelum lawan berbicaranya siap untuk menerimanya.
Widura mengatakan suatu hal di luar pengetahuan Ki Demang Sangkal Putung. Tetapi, agak sulitlah bagi Widura untuk berkata terus terang tentang Ki Tanumetir, meskipun ia sadar bahwa itu harus dikatakannya. Setelah menimbang beberapa lama, maka kemudian Widura itu pun menjawab, Ki Demang, biarlah Ki Tanumetir berusaha untuk memberikan beberapa pengetahuan kepada Agung Sedayu dan Swandaru, sehingga mereka berdua tidak dapat dikalahkan oleh Sidanti. Ki Demang Sangkal Putung mengerutkan keningnya. Katanya dengan ragu-ragu, Angger Agung Sedayu barangkali dapat berbuat demikian. Sebab malahan Angger Sedayu sudah melampaui ketinggian ilmu Sidanti. Tetapi anakku itu? Itulah yang aku maksud, Kakang, sahut Widura, biarlah Ki Tanumetir menuntun Swandaru dan Agung Sedayu. Karena Agung Sedayu telah memiliki bekal yang cukup, maka biarlah untuk sementara Swandaru akan mendapat perhatian lebih banyak daripada Agung Sedayu. Sebab ternyata bahwa dendam itu disebabkan oleh Swandaru sedang berusaha menyelamatkan Agung Sedayu. Sehingga karena itulah maka aku pun minta dengan sangat Ki Tanumetir untuk memenuhi permintaan itu. Ki Demang Sangkal Putung benar-benar menjadi pening mendengar keterangan Widura yang justru menjadikannya semakin bingung. Swandaru pun tidak kalah bingungnya. Sehingga bahkan ia menjadi jengkel. Dengan bersungut-sungut ia berkata, Paman Widura, bahaya itu sebenarnya sedang mengancam kami. Aku dan Kakang Agung Sedayu. Apakah dalam keadaan itu aku harus belajar mengobati luka-luka supaya aku sempat mengobati lukaku seandainya Sidanti mencelakakan aku? Widura benar-benar menjadi sulit untuk mengatakan maksudnya. Sedang Ki Tanumetir sendiri sama sekali tidak membantunya. Karena itu, maka katanya kemudian kepada Ki Tanumetir, Ki Tanumetir, tolonglah, jelaskanlah maksudku kepada Kakang Demang dan Swandaru. Dan katakanlah kepada kami, apakah Ki Tanu bersedia memenuhi permintaan kami. Mengambil Agung Sedayu dan Swandaru sebagai murid Kiai dan memberi mereka bekal keselamatannya dari ancaman Sidanti. Ki Tanumetir mengangkat wajahnya. Ditatapnya setiap orang yang duduk di sekitarnya satu demi satu. Kemudian perlahan-lahan ia berkata, jadi bagaimana Angger Widura? Terserahlah kepada Kiai, jawab Widura. Ki Tanumetir mengangguk-angguk. Kemudian kepada Widura ia berkata, Angger, permintaan Angger aku terima dengan senang hati. Mudah-mudahan aku mampu berbuat demikian, seperti yang telah aku ucapkan Ki Tambak Wedi sendiri. Sekarang apakah Angger Agung Sedayu dan Angger Swandaru bersedia menerima tawaran itu? Agung Sedayulah yang dengan serta-merta menjawabnya, aku sangat berterima kasih atas kesempatan itu Kiai. Tetapi Swandaru belum juga menyadari keadaannya. Ia masih merasa seakan-akan percakapan itu seperti senda gurau saja. Namun meskipun demikian ia tidak berkata apa-apa, hanya sinar matanya sajalah yang memancarkan kebimbangan dan kebingungannya. Ki Tanumetir menangkap kebimbangan di hati Swandaru itu. Karena itu, maka katanya, Angger, aku tahu Angger menjadi ragu-ragu. Mungkin Angger tidak mendapat keyakinan bahwa dengan belajar kepadaku, Angger mungkin akan menyelamatkan diri sendiri dari bahaya yang akan ditimbulkan oleh Sidanti. Karena itu, maka aku akan mencoba meyakinkan Angger untuk kepentingan keselamatan Angger sendiri. Ki Tanumetir itu berhenti sesaat. Sekali lagi ditatapnya wajah-wajah yang ada di sekitarnya. Terasa alangkah berat hatinya untuk mengatakan sesuatu yang terkandung di dalam dadanya. Sebenarnya Ki Tanumetir bukanlah seorang yang suka menunjukkan kelebihan-kelebihannya kepada orang lain. Sebenarnya lah bahwa apakah Swandaru percaya atau tidak, bukanlah kepentingannya. Juga seandainya Swandaru itu kelak akan mengalami nasib yang malang karena pokal Sidanti, itu pun sama sekali bukan kepentingannya. Namun ia sadari bahwa seharusnya lah anak itu diusahakan untuk dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun Ki Tanumetir itu pun mengetahuinya, bahwa pertentangan antara Swandaru dan Sidanti tidak saja timbul karena persoalan Agung Sedayu itu. Tetapi sejak masa-masa lampau sebelumnya, pertentangan itu memang telah ada. Namun sebab yang langsung sekali adalah usaha Swandaru membunuh Sidanti pada saat-saat Sidanti hampir saja berhasil melumpuhkan Agung Sedayu. Karena itu, oleh sesuatu tekanan di dalam hatinya yang belum pernah dikatakannya kepada orang lain, maka Ki Tanumetir merasa berkewajiban untuk menolong Swandaru itu, seperti ia menolong Agung Sedayu sendiri, karena persoalan yang bersangkut paut. Dengan demikian, maka setelah berhenti sejenak, Ki Tanumetir itu berkata, Angger Swandaru,
sebelum Angger mulai dengan mematuhi petunjuk-petunjuk yang akan aku berikan, adalah wajar sekali kalau Angger harus menjadi yakin bahwa orang yang dipatuhi itu akan dapat memberinya sesuatu. Karena itu, maka biarlah aku mencoba meyakinkan Angger. Aku bukan sengaja untuk menunjukkan keanehan dan mungkin juga menyombongkan diri, tetapi aku tidak melihat cara yang lain untuk itu. Swandaru memandang Kitanumetir tanpa berkedip. Ki Demang Sangkal Putung pun menjadi semakin bingung. Tetapi ia benar-benar ingin melihat, apakah yang akan dilakukan oleh Kitanumetir itu. Kitanumetir itu pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu dan berkata, "Angger, apakah peristiwa yang Angger saksikan tadi mampu meyakinkan Angger Swandaru?" Agung Sedayu tahu benar maksud Kitanumetir. Karena itu segera diceritakannya apa yang baru saja dilihatnya. Tetapi seperti juga Kitanumetir, Agung Sedayu ragu-ragu, apakah ceritanya cukup meyakinkan tanpa melihatnya sendiri. Meskipun demikian, maka Agung Sedayu telah mencoba menceritakan apa yang telah terjadi. Pertempuran antara Kitambak Wedi dan Kiai Gringsing. Dan ternyata bahwa Kiai Gringsing itu adalah Kitanumetir itu sendiri. Swandaru dan Ki Demang Sangkal Putung mendengarkan cerita itu sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka dapat mengerti beberapa bagian dari cerita itu. Namun tampaklah pada wajah Swandaru bahwa ia masih juga ragu-ragu mendengar cerita Agung Sedayu. Mereka bukan tidak percaya pada Agung Sedayu, namun mereka sangatlah sukar untuk membayangkannya, bahwa hal itu dapat terjadi atas seorang dukun tua seperti Kitanumetir itu. Kitanumetir pun dapat menangkap keraguan-raguan itu. Tetapi apakah yang dilakukannya untuk meyakinkan mereka itu? Dalam kebimbangan itu tiba-tiba terdengar Untara berkata, "Aku juga mempunyai sebuah cerita. Apakah kau mau mendengarkan Swandaru?" "Tentu," sahut Swandaru kosong. "Baiklah," berkata Untara pula. Perlahan-lahan ia bangkit dan dengan perlahan-lahan pula ia berjalan dan duduk di samping Kitanumetir. "Lukaku sudah tidak berbahaya lagi," katanya. Swandaru dan Kesempatan memandanginya dengan tegang. Cerita apakah yang akan dikatakan oleh Untara itu? Ki Demang Sangkal Putung dan Kau Swandaru, berkata Untara itu kemudian, cerita ini adalah cerita tentang diriku sendiri. Cerita tentang seorang prajurit yang gagal memenuhi kewajibannya. Mungkin sebagian kalian telah mendengar dari Agung Sedayu, namun aku yakin bahwa pada saat itu Paman Widura dan Agung Sedayu telah berusaha mencari aku." Untara berhenti sejenak. Dilihatnya tidak saja Swandaru dan ayahnya yang mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Tetapi juga Agung Sedayu dan Widura sendiri. "Aku kira, pada waktu itu hampir semua orang menyangka aku telah hilang. Bahkan mungkin orang menyangka bahwa aku telah diculik oleh gerombolan Plasa Ireng, sebab sepeninggal Agung Sedayu kemari, pada waktu itu datanglah Plasa Ireng dan alap-alap Jalatunda. Namun ternyata aku selamat. Di dalam rumah itu hanya ada aku berdua dengan Kitanumetir, seorang dukun tua. Aku sedang terluka, agak parah hampir seperti lukaku sekarang. Nah, siapakah menurut dugaan kalian yang telah menyelamatkan aku dari tangan Plasa Ireng itu?" Widura dan Agung Sedayu menjadi semakin jelas akan persoalan itu. Sudah tentu Plasa Ireng tidak akan mampu mengambil Untara pada saat itu, sebab di dalam rumah itu ada Kitanumetir, yang kemudian menamakan dirinya Kiai Gringsing. Swandaru dan Ki Demang Sangkal Putung pun segera dapat menjawab pertanyaan Untara itu. Sudah pasti Kitanumetir. Namun kembali mereka tidak dapat membayangkan, apakah yang sudah dilakukan oleh dukun tua itu untuk menyelamatkan Untara. Bagaimanakah rupanya kira-kira kalau orang tua itu bertempur? Apakah ia harus melawan Kitambak Wedi ataukah ia harus berkelahi melawan Plasa Ireng dengan beberapa orang kawannya? Swandaru dan Ki Demang itu benar-benar berada dalam kebimbangan dan keraguan-raguan. Sehingga kemudian terdengar Untara berkata seterusnya, "Nah, ternyata Kitanumetirlah yang berhasil menyelamatkan aku. Setelah Kitanumetir itu berhasil mengusir Plasa Ireng dan orangnya, maka segera aku pun disembunyikannya di atas kandang kuda. Sementara itu Kitanumetir pergi menyusul Agung Sedayu. Baru setelah Kitanumetir kembali, maka aku dibawanya pergi, mengungsi ke tempat yang tak banyak dikenal orang. Dan memang tidak banyak orang yang akan menyangka bahwa aku disembunyikan oleh dukun tua itu. Namun sebenarnya lah demikian." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dadanya sudah berdebar-debar seandainya kakaknya mengatakan bahwa ia telah menjadi ketakutan dan hampir menjadi pingsan ketika kakaknya itu memaksanya pergi ke Sangkal Putung.
Sehingga sampai saat terakhir, tidak seorang pun dari Sangkal Putung yang mengetahui bahwa Agung Sedayu baru saja melampaui suatu masa yang tak pernah disangkanya akan terjadi. Suandaru dan Ki Demang Sangkal Putung pun mengangguk-anggungkan kepalanya. Namun keraguan-raguan yang bersarang di dalam dada mereka, masih belum dapat mereka lenyapkan. Kitanumetir yang melihat perasaan itu pun kemudian berkata, "Angger Suandaru. Aku akan mencoba menunjukkan beberapa permainan yang dapat meyakinkan Angger. Bukan semata-mata aku ingin dipercaya, namun semata-mata untuk memberikan dasar-dasar kepercayaan kepada Angger Suandaru, bahwa usahanya akan tidak terlalu sia-sia. Mungkin memang tidak akan dapat berhasil seperti yang diharapkan, misalnya, dalam waktu yang pendek akan segera dapat mengimbangi Sidanti, namun setidak-tidaknya ada usaha ke arah itu. Mudah-mudahan lambat laun akan berhasil pula, meskipun dari sedikit, Suandaru tiba-tiba menjadi gembira. Kalau ia akan dapat melihat apapun yang dilakukan oleh Kitanumetir, maka ia akan dapat meyakininya apa yang dilihat itu. Dan apabila demikian, maka ia berjanji di dalam hatinya, bahwa ia tidak akan merasa seorang murid yang tekun. Mudah-mudahan ia tidak akan merasa selalu terancam hidupnya oleh Sidanti sepanjang umurnya. Karena itu ketika Kitanumetir mengajak mereka itu ke halaman, maka dengan serta-merta Suandaru itu pun berdiri dan berkata, "Benar-benar di luar kemampuanku untuk memikirkan apa yang telah terjadi itu, dan mungkin apa yang terjadi dalam permainan ini. Tetapi aku berjanji, bahwa aku akan menjadi seorang murid yang tekun, demi keselamatanku sendiri dan demi kelangsungan ketentraman di daerah ini." "Bagus," desis Kitanumetir, "Angger adalah putra seorang Demang yang akan dapat melintir kekuasaan itu. Mudah-mudahan Angger akan dapat membawa bekal secukupnya." "Terima kasih Kiai," jawab Suandaru. Kitanumetir itu pun kemudian berjalan mendahului mereka. Tetapi di muka pintu ia berhenti. Sambil berpaling ia berkata, "Kita ke Gunung Gowok." Suandaru tidak peduli, apakah permainan itu dilakukan di rumah, di halaman, atau di Gunung Gowok. Karena itu ia menjawab, "Marilah. Aku akan kut kemana Kiai akan pergi." Kitanumetir mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian kembali ia berjalan ke halaman. Ki Demang Sangkal Putung yang ingin juga melihat hal-hal yang baginya tak dapat dimengertinya itu ikut pula bersama Widura dan Agung Sedayu. Hanya Untara sajalah yang tinggal di Pringgitan dan kembali ia membaringkan dirinya. Para penjaga regol yang melihat mereka keluar menjadi heran dan bertanya-tanya di dalam hati. Kemanakah mereka itu pergi? Widura dan Agung Sedayu baru saja pulang dari Nganglang. Sekarang mereka pergi lagi bersama Ki Demang, Suandaru dan Kitanumetir. Apakah ada seseorang yang perlu segera mendapat pertolongan dukun tua itu? Tetapi mereka tidak bertanya terlalu banyak. Mereka hanya menyapa dan sekedar bertanya sepantasnya. Namun Widura yang menjawabnya hanya sekedar menjawab sepantasnya, "Berjalan-jalan," katanya. Mereka itu pun kemudian berjalan tergesa-gesa ke Gunung Gowok. Di sepanjang jalan itu, mereka hampir tidak bercakap-cakap sepatah pun. Masing-masing sedang sibuk dengan angan-angannya. Kitanumetir itu pun sibuk pula dengan pikirannya sendiri. Adalah aneh sekali, bahwa ia seakan-akan memaksa seseorang untuk menjadi muridnya tidak atas permintaan anak itu sendiri. Hal yang benar-benar menggelikan. Bahkan terpaksa ia membuktikan kepada anak itu sesuatu yang meyakinkannya, untuk bersedia menjadi muridnya. Tetapi ia tidak dapat menolak permintaan Widura. Dan ia tidak dapat membiarkan anak itu hidup dalam ketakutan atas bayangan orang lain yang mendendamnya. Ia harus menolongnya, meskipun dengan demikian terjadi kejanggalan itu. Pada saat permulaan dari penurunan ilmu itu, Kitanumetir telah melihat sesuatu yang menarik perhatiannya pada Suandaru. Anak itu memiliki sikap tinggi hati lebih dari Agung Sedayu. Mungkin terpengaruh oleh kebiasaan hidupnya sebagai seorang anak Demang, sehingga seakan-akan ia pun memiliki pula kekuasaan yang dimiliki oleh ayahnya. Suandaru tidak segera menerima tawaran untuk menjadi muridnya. Namun ia meragukannya. Ia tidak ingin melihat hal-hal yang tidak dimengertinya itu lambat laun, namun dalam kebimbangan ia menunggu, meskipun telah didengarnya beberapa keterangan mengenai dirinya. Tetapi dengan demikian, maka Suandaru mempunyai sifat yang lebih terbuka pula. Ia lebih senang melihat dan membuktikan langsung daripada menyimpan teka-teki di dalam hatinya. Namun anak muda itu harus tahu, berkata Kitanumetir di dalam hatinya, bahwa bukan kehendakku untuk mendapatkan murid-murid yang aku kehendaki, namun apa yang aku lakukan adalah untuk kepentingannya semata-mata,
sehingga dengan demikian ia seharusnya tidak berbuat sekehendaknya seakan-akan tidak memerlukannya, tetapi harus benar-benar bertanggung jawab bagi masa depannya sendiri. Tetapi Kitanumetir belum dapat mengatakan itu sekarang kepada Suandaru. Mungkin Agung Sedayu akan segera dapat mengertinya, namun Suandaru pasti belum. Anak itu harus melihat sesuatu lebih dahulu, sesuatu yang dapat menarik perhatiannya dan kepercayaannya. Tetapi apa? Kitanumetir menarik nafas panjang. Ia harus berbuat untuk menunjukkan kelebihannya dari orang lain. Benar-benar suatu hal yang asing baginya. Mudah-mudahan aku tidak sekedar terdorong untuk menyombongkan diri, orang tua itu tersenyum di dalam hati. Tanpa terasa mereka pun kemudian sampai pula di sebuah tanah lapang kecil di dekat puntuk kecil yang bernama Gunung Gook. Widura dan Agung Sedayu sudah kenal betul dengan gunung itu. Kepada batang kelapa sawit di atasnya, dan kepada tanah lapang yang kecil itu. Jauh lebih baik dari Kidemang Sangkal Putung itu sendiri. Suandaru menjadi gembira. Dilihatnya bintang-bintang yang bergantungan di langit yang biru. Dilihatnya awan yang tipis bergerak lembut ke utara. Sesaat Kitanumetir berdiri termangu-mangu. Terasa sangatlah berat baginya untuk memulai sebuah permainan yang aneh-aneh. Mungkin ia akan dapat berbuat demikian dalam keadaan yang serta-merta, tetapi ketika hal itu dirancangnya lebih dahulu, maka malahan terasa menjadi sulit. Setelah sesaat mereka tegak membeku, maka Kitanumetir menyadari bahwa ia harus segera mulai. Karena itu, maka dengan agak canggung diambilnya sepotong besi yang diselipkannya di ikat pinggangnya. Dengan ragu-ragu ia berkata kepada Suandaru, "Lihatlah Ngger, mungkin kau kenal potongan-potongan besi semacam ini." Dengan potongan-potongan besi semacam ini Kitambak Wedi mencoba menakut-nakuti lawannya. Dengan tangannya Kitambak Wedi membengkokkan besi-besi semacam ini sehingga hampir berbentuk lingkaran, sehingga mirip dengan bentuk senjata yang disukainya di samping nenggalanya seperti kepunyaan Sidanti yang tertinggal di Sangkal Putung. Suandaru tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh Kitanumetir atas potongan besi itu. Orang-orang yang berdiri tegak itu pun kemudian melihat, Kitanumetir menggenggam besi itu erat-erat, kemudian dengan kekuatan tangannya sepotong besi itu dilengkungkannya hampir berbentuk sebuah lingkaran. Widura dan Agung Sedayu menahan nafasnya. Terlebih-lebih Widura. Ia pernah melihat Kitambak Wedi menakut-nakutinya dengan permainannya semacam itu. Tetapi mereka terkejut ketika Suandaru itu berkata, "Kiai, apakah aku tidak dapat melakukannya?" Kitanumetir mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mau mengecewakan Suandaru. Besi yang lengkung itu diluruskannya kembali dan diberikannya kepada Suandaru. "Apakah Angger ingin mencoba?" Suandaru menjadi ragu-ragu sejenak. Tetapi kemudian ia menjawab, "Biarlah aku mencobanya Kiai." Suandaru kemudian menerima potongan besi itu. Sesaat ia diam. Dipandanginya Kitanumetir dan potongan besi itu berganti-ganti. "Silakan Ger, silakan mencoba." Suandaru itu masih berbimbang hati. Tetapi kemudian dicobanya melakukan seperti apa yang baru saja diperbuat oleh Kitanumetir. Ketika ia mencoba melengkungkan besi itu, Suandaru benar-benar terkejut. Disangkanya pekerjaan itu amat mudahnya. Karena itu, maka dikerahkannya segenap kekuatan yang ada padanya. Dengan menggertakkan giginya, kedua tangannya menekan potongan besi itu. Ternyata kekuatan Suandaru pun benar-benar menakjubkan. Besi itu seakan-akan menggeliat, dan kemudian perlahan-lahan membengkok. Tetapi hanya sedikit sekali. Nafas Suandaru menjadi terengah-engah. Ternyata kekuatannya yang dibangga-banggakannya selama ini hanya mampu membengkokkan besi itu sedikit saja. Itu pun telah dikerahkan tenaganya sebesar-besar mungkin. Sedang Kitanumetir nampaknya dapat berbuat demikian mudahnya, bahkan kedua ujung dan pangkalnya menjadi hampir bertemu. "Bagaimana Ger?" bertanya Kitanumetir kemudian. Suandaru menyerahkan potongan besi itu kembali sambil berkata, "Aku tidak mampu Kiai." Kitanumetir tersenyum. Dilihatnya mata Suandaru selalu memandanginya. Dari pandangan mata itu Kitanumetir melihat kepercayaan yang mulai tumbuh di dalam hati Suandaru. Namun kepercayaan itu belum cukup meyakinkannya, bahwa Kitanumetir benar-benar memiliki kelebihan seperti yang dikatakan oleh Agung Sedayu. Sebenarnya lah bahwa Suandaru pun belum pernah melihat kelebihan Kitambak Wedi dari orang lain. Tetapi Suandaru telah mempercayainya. Ia percaya karena ia melihat kelebihan Sidanti, murid Kitambak Wedi itu,
selain setiap orang menyebutnya sebagai seorang yang paling ditakuti di sekitar Gunung Merapi. Suandaru percaya karena hampir setiap mulut telah mengucapkannya. Sedang Kitanumetir adalah seorang yang sama sekali tak dikenal sebelumnya. Kitanumetir menyadari keadaan itu. Ketenaran seseorang berpengaruh juga bagi kepercayaan orang lain terhadapnya. Meskipun ketenaran belum tentu menunjukkan ukuran sebenarnya dari seseorang. Namun Kitanumetir tidak mengingkari pendapat itu. Karena itu, maka ia masih harus mendapatkan kepercayaan lebih banyak lagi dari calon muridnya itu. Namun setiap ia akan mulai, maka keraguan-raguannya tumbuh kembali di dadanya. Permainan yang manakah yang sepantasnya dipertunjukkan? Apakah ia mengajak saja Agung Sedayu atau Widura bertempur atau berdua bersama-sama? Tetapi Kitanumetir akan tetap merasakan kebimbangan Suandaru seandainya Suandaru merasa bahwa Widura dan Agung Sedayu telah bersama-sama bersetuju. Kalau demikian, maka sebaiknya Suandaru itu sendiri yang melakukannya. Tetapi sudah tentu bahwa permainan itu tidak harus merupakan perkelahian. Karena itu, maka berkatalah Kitanumetir kepada Suandaru, kau telah melihat pameran dengan kekuatan Ger. Tetapi tidak selalu bahwa kelebihan kekuatan pada seseorang akan dapat menyelamatkannya dari orang lain yang lebih lemah daripadanya. Kesempatan kelincahan seseorang juga akan turut menentukannya. Nah, sekarang marilah kita melihat, apakah kita cukup memiliki kelincahan. Sebelum menjawab, maka Kitanumetir itu kemudian mencari beberapa buah batu. Batu itu pun kemudian diletakkannya dalam sebuah lingkaran yang tidak terlalu besar. Kemudian katanya kepada Suandaru, nah, marilah kita bermain kejar-kejaran. Apakah Angger Suandaru mampu menyentuh aku di dalam lingkaran ini? Kalau aku meloncat terlalu jauh keluar lingkaran atau apabila Angger Suandaru berhasil menyentuh tubuhku, maka aku telah Angger kalahkan. Suandaru mengerutkan keningnya. Permainan ini adalah permainan anak-anak saja nampaknya. Karena itu maka ia menjadi ragu-ragu. Sehingga Kitanumetir itu mendesaknya, marilah Nger. Kejarlah aku. Suandaru menarik nafas. Meskipun demikian dicobanya juga untuk menyentuh Kitanumetir di dalam lingkaran itu. Mula-mula ia merasa bahwa Kitanumetir terlalu menganggap dirinya sebagai anak-anak. Karena itu maka dilakukannya permintaan Kitanumetir itu dengan segan-segan. Ia berjalan saja mendekati orang tua itu, dan dengan loncatan-loncatan dicobanya menyentuh tubuhnya. Tetapi semakin lama Suandaru itu pun menjadi semakin jengkel. Telah berkali-kali ia mencobanya, tetapi setiap kali orang tua itu selalu menghindarinya. Karena itu semakin lama Suandaru menjadi semakin bernafsu. Lingkaran itu tidak terlalu lebar. Ia tinggal mengejar dan menyentuh tanpa takut-takut untuk mendapat serangan atau apapun dari orang tua itu. Tetapi ia tidak pernah berhasil. Semakin cepat ia bergerak, maka orang tua itu menjadi semakin cepat pula. Sekali-sekali merunduk, namun di saat yang lain meloncat tinggi-tinggi. Bahkan ketika Suandaru telah benar-benar kehilangan kesabarannya, dan dengan sepenuh tenaganya ia mengejarnya, maka Kitanumetir itu benar-benar telah membingungkannya. Sekali-sekali ia bahkan kehilangan orang tua itu. Baru ketika orang tua itu memanggilnya, disadarinya, bahwa orang tua itu telah berada di belakangnya. Ternyatalah kemudian bahwa bukan Suandaru yang berhasil menyentuh Kitanumetir. Tetapi berkali-kali Kitanumetirlah yang menggamitnya sambil menghitung, 1, 2, 3, dan setiap sentuhan maka Kitanumetir menambah hitungannya. Ketika hitungan Kitanumetir telah sampai bilangan ke-25, maka ia berkata, kalau kita bertaruh Nger, setiap sentuhan sebutir kelapa, maka 25 butir angger harus membayar. Akhirnya Suandaru itu pun berhenti. Nafasnya benar-benar terengah-engah. Ia berdiri sambil bertelekan dengan kedua tangannya pada pinggangnya. Dan dengan parau ia berkata, tidak dapat. Tidak dapat Kiai. Ki Demang Sangkal Putung mengangguk-anggukan kepalanya. Sederhana sekali. Tetapi dengan permainan yang sederhana itu, Kitanumetir benar-benar telah menunjukkan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Ki Demang Sangkal Putung yang telah memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dari Suandaru segera melihat bahwa Kitanumetir adalah seorang yang sakti namun penuh kesederhanaan. Ia tidak menunjukkan kelebihannya dengan cara-cara yang mengejutkan dan mengerikan, namun dengan cara yang sangat sederhana. Dan dengan demikian, maka Ki Demang itu pun segera memahami bahwa sifat-sifat itulah sebenarnya sifat Kitanumetir. Bukan orang yang sesongaran dan terlalu membanggakan kelebihannya.
Namun berbeda dengan Swandaru sendiri, Swandaru adalah anak muda yang sedang berkembang. Angan-angannya membumbung tinggi ke atas awan di langit yang biru. Tak pernah ia puas melihat keadaan sekitarnya. Ia ingin segalanya yang serba besar, dahsyat dan mengejutkan. Karena itulah maka ia sama sekali belum puas dengan apa yang dilihatnya itu. Meskipun ternyata bahwa ia tidak mampu menyentuh ujung baju Kitanumetir, namun tidak demikianlah kesaktian seseorang menurut angan-angannya. Seorang yang sakti harus mampu berbuat sesuatu yang dahsyat dan mengerikan. Memukul seekor lembu dengan tangannya sehingga pecah kepalanya. Ia sama sekali tidak puas dengan main-main kejar-kejaran, meskipun dengan demikian ia dapat melihat kelincahan dan kecepatan bergerak Kitanumetir. Kitanumetir yang melihat Swandaru itu berdiri dengan nafas terengah-engah segera bertanya, bagaimana Angger Swandaru? Apakah Angger dapat memahami apa yang Angger lihat? Tetapi dalam keadaan bahaya Kiai, jawab Swandaru, kita tidak hanya sekedar berlari-lari dan menghindarkan diri. Namun kita harus dapat melumpuhkan lawan. Apakah dengan berlari-lari dan menghindar kita akan mampu menjatuhkan musuh-musuh kita? Kitanumetir menarik nafas dalam-dalam. Kemudian jawabnya, yang paling baik bagi kita Angger, adalah menyelamatkan diri kita. Apakah kita harus selalu menjatuhkan lawan kita dalam setiap pertempuran? Swandaru menjadi semakin tidak mengerti. Lalu apakah artinya pertempuran kalau kita hanya sekedar menghindarkan diri dengan berlari-lari saja? Karena itu maka ia bertanya, jadi, apakah dengan berlari-lari menghindar persoalan akan selesai? Tidak Kiai. Misalnya si Danti itu. Kalau suatu ketika aku bertemu dengan si Danti, dan ia menyerangku, apakah aku hanya akan mampu melarikan diri, atau katakanlah menyelamatkan diriku sendiri? Apakah dengan demikian persoalanku dengan si Danti selesai? Bagaimanakah kalau aku bertemu di saat yang lain? Jadi bagaimana? Bertanya Kitanumetir. Kalau aku bertempur, sahut Swandaru dengan nada yang berat, maka aku harus dapat menghindari serangan lawan dan harus pula dapat membinasakan lawan. Sekali lagi Kitanumetir menarik nafas. Katanya, jadi Angger harus dapat membinasakan lawan dalam artian membunuhnya atau bagaimana? Ya, demikianlah seharusnya. Kitanumetir mengangguk-anggukan kepalanya. Sekali lagi ia melihat perbedaan yang tajam antara Swandaru dan Agung Sedayu. Meskipun keduanya anak muda, dan bahkan mungkin sebaya, namun keduanya memandang persoalan-persoalan yang harus dihadapinya dengan cara berpikir berbeda. Swandaru, seorang anak yang bertubuh kokoh kuat dengan bekal yang keras dan tegang dalam masa-masa pancaroba. Ketika anak itu meningkat dewasa, maka ia dihadapkan pada kekisruhan yang melanda kademangannya. Dalam pada itu ia hanya mendapat tuntunan lahiriah semata-mata. Berlatih untuk bertempur. Membinasakan lawan kalau tidak ingin dibinasakan. Sehingga semboyan yang ada padanya adalah, dibinasakan atau membinasakan. Tidak ada orang yang memberinya petunjuk, bahwa membinasakan lawan tidak selalu harus membunuhnya. Seorang yang dapat membinasakan lawan dalam tekad dan tujuannya yang salah, dan menjadikannya orang yang baik sehingga menyadari kesalahannya, untuk seterusnya menghentikan perbuatan-perbuatan itu, dapat juga dianggap sebagai usaha yang berhasil, meskipun tanpa membunuhnya. Tetapi ia tidak dapat memberitahukan hal itu sekarang. Dan sudah pasti, bahwa Swandaru tidak akan segera dapat mengerti. Pengertian tentang hal semacam itu, sudah tentu diperlukan waktu. Dan Kitanumetir itu menyadari, bahwa waktu yang diperlukan untuk Swandaru akan jauh lebih banyak dari waktu yang diperlukan untuk Agung Sedayu. Swandaru pasti menganggap hal yang demikian sebagai suatu kelemahan atau bahkan mungkin sifat-sifat cengeng. Namun banyaklah contoh-contoh yang akan dapat diberikannya. Seorang penjahat dan liar pada suatu ketika akan dapat menjadi seorang alim yang berbudi. Yang bertobat dengan tulus dan menjadi seorang hamba Tuhan yang baik. Kesadaran yang demikian akan dapat terjadi dalam banyak persoalan. Dalam persoalan yang bersifat pribadi maupun persoalan yang lebih luas, sebagaimana yang dihadapi oleh Widura. Para pengikut Arya Penangsang sampai saat itu, masih belum mengakui keadaan yang dihadapinya. Sehingga karena itu maka mereka terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan tercela. Bukan sebagai seorang prajurit yang memanggul cita-cita kenegaraan yang tinggi, tetapi kesempatan sebagai gerombolan-gerombolan yang menakut-nakuti rakyat. Apa yang terjadi di hadapan Swandaru itulah yang mendorongnya dalam masa pancaroba itu, berangan-angan tentang kejantanan, kekerasan dan kemenangan-kemenangan yang tampak oleh mata.
Kitanu Metir pun menyadari bahwa tekad yang demikian tidak boleh dipatahkan, tetapi harus mendapat penyaluran yang wajar. Perlahan-lahan. Karena itulah maka Kitanu Metir itu pun kemudian tidak mempunyai pilihan yang lain untuk memenuhi harapan Suandaru, meskipun tidak berlebih-lebihan. Ia harus dapat memberikan suatu contoh yang tepat menurut selera anak muda dari Sangkal Putung itu. Tetapi apakah yang dapat dipertunjukkan di hadapannya? Di hadapan Suandaru dan orang-orang lain. Apakah ia harus mematahkan pedang dengan jari-jarinya atau memukul kelapa sawit itu hingga roboh dengan telapak tangannya? Tetapi bagaimanapun juga Kitanu Metir harus melakukannya. Kali ini Kitanu Metir tidak mau berbuat menurut seleranya. Ia harus dapat memenuhi selera Suandaru. Karena itu, maka lebih baik baginya untuk bertanya saja, katanya, Angger Suandaru, kalau Angger tidak puas dengan permainan kejar-kejaran itu maka permainan apakah yang Angger senangi? Suandaru pun tertegun diam. Ia sendiri menjadi bingung. Sejak lama ia mengangan-angankan untuk menjadi seorang jantan yang tidak dapat dikalahkan. Tetapi yang bagaimana? Ketika ia mendengar pertanyaan itu, maka ia pun menjadi bimbang. Ia tahu apa yang dimaksudkannya, tetapi ia tidak dapat mengatakan. Karena itu, maka Suandaru itu pun berkata dengan jujur, Kiai, aku sebenarnya hanya ingin menjadi laki-laki yang sakti. Mungkin seperti kita Mbak Wedi, atau setidak-tidaknya seperti Kakang Untara, atau yang lain-lain yang dapat memenangkan pertempuran-pertempuran dan perkelahian-perkelahian. Sekali lagi Kitanu Metir menarik nafas dalam-dalam. Kehormatan yang diidam-idamkan oleh Suandaru ternyata adalah kemenangan jasmaniah. Kemenangan-kemenangan dalam perkelahian-perkelahian dan pertempuran. Ia sama sekali tidak mengangankan kemenangan lain yang dapat dicapainya tanpa perkelahian dan pertempuran. Tetapi Kitanu Metir menghargai kejujurannya. Suandaru itu berkata apa saja yang dipikirkannya. Karena itu, maka Kitanu Metir masih mempunyai harapan bahwa kelak Suandaru itu akan dapat dituntunnya sedikit demi sedikit. Kali ini, Kitanu Metir benar-benar harus menunjukkan ketangkasannya berkelahi. Tidak ada pilihan lain. Tetapi bagaimana? Bersambung ke bab 26.